Halo mahasiswaku sekalian, hari ini Bu Endang akan menjelaskan tentang mengapa perlu belajar bilangan kompleks ya. Nah, di sini akan saya jelaskan apa itu bilangan kompleks hingga kalian akan saya berikan contoh soalnya. Contoh soal adalah buktikan 13 sifat ya. Di sini kita akan membuktikan 13 sifat ya. Modulus dan sekawan dari bilangan kompleks dengan pengandaian ya. Misalnya saya ambil contoh set satunya sama dengan minus 3 minus 4i dan set 2-nya adalah 12 plus 5i ya. Maka sekarang saya buktikan sifat yang pertama yaitu real dari bilangan kompleks Z itu lebih kecil sama dengan modulo dari real Z lebih kecil lagi dari modulo Z ya. Kita buktikan dulu bahwa Re dari Z1, ya kalau saya ambil Z1, ya ini saya ambil Z1, maka nilainya realnya adalah min 3, ya. Modulo dari Re Z1, maka harganya adalah akar min 3 dikuadratkan, atau sama dengan akar 9 adalah 3, ya. Sedangkan modulo Z1, maka sama dengan akar dari min 3 dikuadratkan ditambah min 4 dikuadratkan ya. Hasilnya adalah akar dari 9 ditambah 16 sama dengan akar 25, jadi nilainya sama dengan 5. Sehingga kalau kita urutkan min 3 itu lebih kecil dari 3 dan lebih kecil dari 5, maka ini terbukti ya. Kemudian yang kalau saya ambil C2 ya dengan cara yang sama, maka saya cari Re dari C2. C2 di sini adalah Re-nya 12 ya. Kemudian modulo dari Re C2 adalah akar 12 kuadrat, yaitu akar 144 sama dengan 12 juga ya. Sedangkan modulo dari C2 adalah akar 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan 169, jadi sama dengan 13. Nah, di sini kalau kita urutkan lagi, 12 lebih kecil atau sama dengan 12 dan lebih kecil dari 13. Sifat ini pun terbukti ya, sifat pertama. Sekarang akan kita buktikan untuk imajiner dari Z itu lebih kecil dari modulonya dan lebih kecil dari modulo Z ya. Kita ambil yang Z1. Im dari Z1 adalah ini ya, min 4. Jadi di sini saya punya min 4. Modulo dari Im Z1 adalah akar dari min 4 dikuadratkan adalah 4 gitu ya. Dan modulo dari Z1 adalah min 3 dikuadratkan tambah min 4 dikuadratkan hasilnya adalah 5 ya. Nah, dari sini kita lihat bahwa min 4 lebih kecil 4, lebih kecil 5 terbukti ya bahwa sifat 2 ini terpenuhi. Demikian juga yang IMC2, IMC2 di sini adalah nilainya 5, maka di sini modulo dari IMC2 adalah 5 dan kemudian modulo dari C2 adalah 12 kuadrat tambah 5 kuadrat hasilnya adalah 13. Jadi terbukti bahwa 5 lebih kecil atau sama dengan 5 lebih kecil dari 13 ya. Jadi sifat 2 pun ini terpenuhi. Itu ya. Berikutnya kita lanjutkan tentang sifat ketiga di mana modulo dari perkalian Z1 dan Z2 itu sama dengan perkalian dari modulo masing-masing ya. Kita akan mengandaikan Z1 dan Z2 yang sama seperti di atas ya. Sekarang kita hitung dulu perkalian dari Z1 Z2. Rumusnya adalah ini bisa lihat di video saya sebelumnya yaitu tentang teori bilangan kompleks ya. Rumusnya adalah A dikalikan C. Jadi di sini ini adalah A, ini adalah C, ini B, ini D ya. A kalikan C adalah min 36 dikurangi dengan min B ya, B dikurangi B kali D. Jadi min 4 kalikan 5 itu min 20 ya. Nah, kemudian I dikalikan dengan berapa? AD, yaitu min 3 kalikan 5, yaitu min 15 ditambah dengan BC, ya, min 4 dikalikan dengan 12, yaitu min 48. Nah, hasilnya adalah min 16, ya. Jadi min 36 ditambah 20 itu min 16, kemudian min 15 tambah min 48 itu adalah min 63i, ya. Maka di sini modulo dari perkalian Z1 Z2 akar dari min 16 dikuadratkan. Jadi ini kurang minus ya. Min 16 dikuadratkan. Kemudian di sini ditambah dengan min 63 dikuadratkan. Hasilnya adalah 4225 diambil akar, hasilnya adalah 65. Itu ya. Ini hasil dari perkalian modulo Z1 Z2. Sekarang kalau saya hitung
modulo Z1 nilainya tadi 5, modulo dari Z2 sudah kita hitung pada soal sebelumnya yaitu 13 ya. Maka di sini kita peroleh perkalian dari modulo masing-masing 5 kali 13 sama dengan 65. Jadi sifat yang ketiga ini terpenuhi karena sama-sama 65. Berikutnya akan kita buktikan bahwa sifat 4 yaitu pembagian dimodulukan itu akan sama dengan modulo dari masing-masing ini ya. Nah, sekarang kita ambil dengan soal yang sama, Z1 dan Z2 ya. Z1 dibagi dengan Z2 itu rumusnya adalah min 3 min 4i dibagi 12 plus 5i. Nah, ini sebenarnya rumusnya sama dengan apa? Sama dengan kalau ada i di bawah, maka kalikan dengan sekawannya. Jadi min 3 min 4i dibagi dengan 12 plus 5i, sekawannya adalah 12 min 5i dibagi dengan 12 min 5i. Ya. Nah, sekarang hasilnya apa? Atas dikalikan atas, yaitu sama dengan AC, ya. A kalikan C adalah min 36, itu ya, dikurangi BD, ya. BD-nya adalah min 4 dikalikan min 5. Jadi hasilnya minus 20 ya. Minus B kalikan D min 4 kalikan min 5 itu adalah plus 20 ya. Maka di sini kemudian ditambah dengan 15. 15 itu diperoleh dari rumusnya apa? AD ya. Ditambah BC. Maka sekarang AD adalah min 3 dikalikan dengan min 5 itu adalah 15i ya. Kemudian yang berikutnya adalah ditambah dengan min 4 kalikan 12, min 48 ya. Jadi itu terus kemudian dibagi berapa? Dibagi dengan C kuadrat ditambah D kuadrat. Ini rumusnya ingat-ingat kembali pada video sebelumnya ya. Baca video pertama tentang bilangan kompleks ya. Nah, di sini rumusnya adalah sebagai berikut ini ya. Nah, sehingga hasilnya adalah 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. C kuadrat tambah D kuadrat ya. Maka ketika dihitung yang di atas adalah min 56 dikurangi dengan 33i ya. Dibagi 169. Nah, penulisan dalam bentuk realnya adalah sekian. Sedangkan dalam bentuk imajinernya diperoleh dari ini ya. Min 33 per 169i ya. Sehingga ketika kalian cari modulonya itu sama dengan akar dari nilai ini dikuadratkan ya, kemudian ditambah dengan nilai ini dikuadratkan. Penyebutnya yang bawah sama-sama 169 dikuadratkan, sedangkan pembilangnya adalah min 56 dikuadratkan itu 3136, min 33 dikuadratkan itu adalah 1089. Maka dihitung dijumlahkan hasilnya adalah akar 4225 dibagi 169 kuadrat ya. Akar 4225 adalah 65, akar dari 169 kuadrat adalah 169 ya. Sama-sama dibagi 13 ya. Hasilnya adalah 5 dibagi 13. 5 per 13 ya. Nah, dengan cara yang sama tadi Z1 sudah kita hitung, modulonya adalah 5 dan Z2 modulonya adalah 13, maka di sini modulo masing-masing dibagi menjadi 5 per 13. Hasilnya adalah sama seperti ini tadi, yaitu pembagian Z1 dan Z2 dimodulukan ya. Jadi dengan demikian sifat yang keempat ini terbukti. Gitu ya. Berikutnya dengan Z1 dan Z2 yang sama kita buktikan nomor 5, yaitu penjumlahan apabila dimodulukan itu lebih kecil dari sama dengan modulo masing-masing ya. Demikian juga nanti yang nomor 6 itu adalah pengurangan dari modulo Z1 2 ini maka akan menjadi lebih besar ya dari modulo masing-masing dikurangkan ya. Nah, sekarang kita kerjakan nomor 5 dulu. Z1 dan ditambah dengan Z2 saya hitung dulu ya. Min 3i ya. Min 3 min 4i ditambah Z2 12 tambah 5i. Itu rumusnya adalah A ditambah C ya, min 3 tambah 12. Kemudian yang min 4i tambah 5i hasilnya adalah I-nya dikeluarkan, hasilnya adalah min 4 tambah 5 ya. Min 3 tambah 12 9, kemudian
min 4 tambah 5 adalah 1i. Jadi hasilnya adalah 9 tambah 1i. Ya. Nah, sehingga ketika dimodulukan penjumlahannya, hasilnya berapa? 9 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar dari 81 ditambah 1, hasilnya akar 82. Kalau saya hitung desimalnya, maka diperoleh 9,0553813 dan seterusnya. Ya. Sekarang kalau modulo dari set 1 tadi sudah 5, modulo dari set 2 sudah 13. Jadi sekarang kita punya modulo set 1 tambah modulo set 2 adalah 18. Nah, kalau kita hitung tadi akar 82 itu kita hitung nilainya sekian, maka kita bandingkan sekarang nilai 9 dibandingkan 18, maka dia lebih kecil. Jadi terbukti ini, ya. Berikutnya yang pengurangan, kita cari dulu pengurangannya, maka rumusnya adalah apa? Min 3 dikurangi 12, hasilnya adalah ini min 15, ya, kemudian ditambah I, min 4 dikurangi 5, ya. Hasilnya adalah min 9I. Nah, ini adalah bentuk bilangan kompleks untuk set 1 dikurangi set 2. Maka kemudian kita cari apa? Modulo dari set 1 dikurangi set 2 hasilnya apa? Min 15 dikuadratkan ditambah min 9 dikuadratkan, 225 ditambah 81 hasilnya adalah akar 306. Akar 306 kalau dihitung 17, sekian ya. Sedangkan set 1 modulo dikurangi set 2 modulo, maka hasilnya adalah 5 dikurangi 13 sama dengan min 8. Nah, otomatis terbukti bahwa apa? 17 itu lebih besar dari min 8. Maka ini terbukti ya. Sifat yang keenam dan kelima. Berikutnya, dengan cara yang sama, saya ambil set 1 dan set 2 ini, kemudian ini adalah sekawan set 1 dan ini adalah sekawan set 2, ya. Perbedaannya sekawan itu di sini, ya. Kalau sini plus 12, di sini jadi min plus 5, di sini jadi min 5, ya. Maka sekarang sifat ketujuh akan saya buktikan. Penjumlahan set 1 dan set 2 diambil sekawannya itu akan menjadi sama dengan set 1 sekawan ditambah set 2 sekawan. Hasilnya adalah set 1 tambah set 2, tadi sudah dihitung hasilnya 9 plus I, ya. Maka sekawannya apa? Menjadi 9 min I, ya. Nah, begitu saya gunakan sekawan masing-masing, saya pakai yang ini, maka saya peroleh berapa? Kalau dijumlahkan, min 3 tambah 12 ditambah dengan 4 ditambah min 5. Ya, hasilnya adalah 9 min I. Nah, ternyata ini terbukti sama. Ya, seperti itu. Nomor 8 juga demikian, kalau saya kurangi, maka akan menjadi pengurangan masing-masing modulunya. Saya kurangi dulu set 1 dengan set 2, hasilnya adalah sudah kita hitung tadi ya, yaitu min 15 dikurangi 9i diperoleh dari ini ya. Silahkan dibaca. Maka sekarang sekawannya set 1 min set 2 apa? Yaitu tinggal berbeda di sini ya, min 15 ditambah 9i. Nah, begitu kita hitung pengurangan masing-masing sekawan, maka diperoleh berapa? Diperoleh dari ini juga, maka diperoleh min 3 dikurangi 12, hasilnya adalah min 15, kemudian ditambah dengan 4 dikurangi dengan min 5, hasilnya adalah 9 ya. 4 min 5 itu 9i. Maka di sini lihatlah hasilnya sama dengan di atas ya, terbukti. Nomor 9 pun juga akan bisa kita buktikan bahwa kalau perkalian set 1 dengan set 2, kita peroleh perkaliannya tadi adalah min 16, min 63i gitu ya. Maka sekawannya adalah apa? Min 16 plus 63i. Begitu saya hitung sekawannya masing-masing, maka saya punya berapa? Yaitu min 36, min 20 itu hasilnya adalah min 16 ya. Kemudian berikutnya adalah perkalian dari ini ya, set 1 dengan set 2 sekarang masing-masing. Kemudian kita hitung I-nya adalah 15 tambah 48 adalah plus 63i. Nah, ternyata hasilnya terbukti bahwa sama sifat 9 ini ya, terpenuhi. Berikutnya kita masuk ke nomor 12 ya.
Dengan cara yang sama menggunakan Z1 dan Z2 dengan sekawan ini, maka sekarang nomor 12 kita buktikan bahwa Z1 kalau saya ambil sekawan, disekawankan lagi, maka hasilnya ini. Nah, sekarang saya ambil Z1 sekawan adalah yang ini ya, min 3 plus 4I. Saya sekawankan lagi, hasilnya apa? Min 3 tetap berubah di sini, min 4I. Nah, min 3 min 4I kembali lagi sebagai Z1 ini ya. Nomor Z2 juga demikian, Z2 disekawankan dan disekawankan lagi. Z2 sekawan adalah ini, 12 min 5I, saya sekawankan lagi, hasilnya adalah 12 plus 5I. Kembali ke Z2. Ya. Nah, sekarang sifat yang ke-13 apa? Modulo dari Z sekawan itu sama dengan modulo dari Z. Nah, kita sudah tahu tadi ya, untuk modulo dari Z1, kita ambil adalah akar dari ini modulo sekawannya min 3 ditambah dikuadratkan ditambah 4 dikuadratkan hasilnya adalah 5. Nah, Z2 pun juga sama dengan 5 ya, jadi terbukti. Demikian juga untuk yang Z2 dan sekawannya ya, modulo dari Z2 sekawan diperoleh 13, maka di sini modulo dari Z2 pun juga 13. Jadi terbukti sifat yang ke-13. Nah, demikian bahwa kita sudah membuktikan mulai dari nomor 1 sampai nomor 13 dari sifat modulus dan sekawannya bilangan kompleks ya. Nah, ini adalah teorinya sudah ada di video sebelumnya bilangan kompleks. Berikutnya adalah saya berikan contoh-contoh soal bilangan kompleks yang lain ya. Sekarang saya beri nomor 2 ya. Diberikan misalnya Z1 sama dengan 5 tambah 4I dan Z2-nya sama dengan 3 min 2I ya. Tentukan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L ini ya. Kita buktikan, kita selesaikan masing-masing soal nomor 2 dari A sampai L. Yang pertama adalah kalian disuruh menghitung Z1 tambah Z2 ya. Z1 tambah Z2 berarti realnya ditambah dulu, 5 tambah 3 itu 8. Kemudian imajinernya adalah 4 dikurangi 2, ketemu 2I ya. Kemudian untuk menghitung B, ya ini tadi A selesai, sekarang hitung B, disuruh menghitung Z1 dikurangi Z2. Nah, hasilnya adalah realnya dikurangi, ketemu 5 dikurangi 3, 2. Kemudian imajinernya 4 dikurangi min 2, ketemunya 4 min 2 itu sama dengan 6I ya. Kemudian nomor C, maka rumusnya Z1 Z2 kayak tadi ya, rumusnya adalah 5 plus 4I kali 3 min 2, realnya adalah 5 kali 3 15, kemudian di sini ya, kemudian dikurangi dengan berapa? Dikurangi dengan 10I yang ini, kemudian ditambah dengan 12I yang ini, dikurangi dengan min 8 kalikan I kuadrat. Ini ingat, I kuadrat sama dengan min 1. Jadi kita peroleh realnya berapa? 15 dikurangi min 8I. Ya, jadi hasilnya adalah 15 plus 8 ditambah dengan ini hasilnya 2I. Jadinya berapa? 23 plus 2I. Ya. Nah, berikutnya untuk yang pembagian Z1 dibagi Z2. Maka saya punya 5 plus 4I dibagi 3 min 2I. Ini ingat ya, penyelesaiannya adalah menggunakan perkalian dengan sekawannya penyebut. Ya, diperoleh kayak tadi, 5 kalikan 3, 15. Ya, kemudian 5 dikalikan 2I, 10I. Kemudian 4I dikalikan 3 adalah 12I, 4I dikalikan 2I adalah min 8. Nah, minusnya adalah diperoleh dari ini tadi, ya, I kuadrat. Jadi sehingga saya punya berapa? 15 yang ini, 10I tambah 12I, 22I, 8 dikalikan I kuadrat atau 8 kali min 1 itu min 8. Yang bawah adalah ini habis ya, dikalikan seperti biasa gitu. Atau C kuadrat plus D kuadrat ya. C kuadrat 9, D kuadrat adalah 4 ya. Maka hasilnya adalah 7 per 13 ditambah dengan 22 per 13I ya. Karena rumusnya adalah A ditambah BI ya. Kemudian untuk soal nomor E adalah modulo dari Z1. Modulo dari Z1, Z1-nya adalah 5, A-nya sama
B-nya 4. Jadi 5 kuadrat tambah 4 kuadrat hasilnya 25 tambah 16 sama dengan akar 41 ya. Nah, sedangkan yang F untuk modulo Z2 tinggal dilihat dari 3 sama min 2 di sini, maka 3 dikuadratkan tambah min 2 dikuadratkan hasilnya 9 tambah 4 diambil akar adalah akar 13 ya. Berikutnya kalau yang nomor G dicari soal Z1 dikurangi Z2, maka sama dengan dimodulukan ini, maka hasilnya adalah akar dari nilai Z1 dikurangi Z2, ya, Z1 dikurangi Z2, 5 dikurangi 3 dikuadratkan, hasilnya adalah 2 kuadrat itu 4, kemudian 4 dikurangi min 2 ya, 4 dikurangi min 2 ini hasilnya adalah apa? 4 min 2 sama dengan 6 kuadrat sama dengan 36. Jadi nilainya adalah akar 40 ya. Nah, berikutnya nomor H ya. H adalah modulo dari perkalian. Modulo dari perkalian itu sama dengan apa? Modulo dari tadi sudah dihitung, hasilnya adalah 23 ditambah dengan 2i ya. Itu. Nah, dimodulukan maka hasilnya adalah akar 23 kuadrat tambah 2 kuadrat, hasilnya adalah 529 ditambah 4, akar 533. Jadi, Z1 setelah saya hitung modulo masing-masing dikalikan dengan Z2, maka hasilnya berapa tadi? Akar 41 dikalikan dengan akar 13. Maka hasilnya adalah akar 533. Ya, jadi ketika kalian menghitung harga mutlak dari bukan harga mutlak, modulo dari Z1 kali Z2 hasilnya akar 533, perkalian dari modulo masing-masing Z1 sampai 2 hasilnya adalah akar 533 juga. Ya, seperti ini. Ini diperoleh dari hasil perkalian ya, perkalian dari Z1 dikalikan Z2. Sekarang yang I ya, sekawan dari Z1 disekawankan lagi itu sama aja dengan apa? Semula saya punya 5 plus 4i disekawankan menjadi min 4i, disekawankan lagi hasilnya adalah menjadi plus 4i ya. Ini sama dengan kembali ke Z1 ya. Maka yang J adalah harga mutlak sekawan dari Z2 disekawankan lagi, ini sama dengan 3 min 2i disekawankan ya, maka merubah jadi ini disekawankan lagi akan menjadi min. Ini adalah sama dengan nilai Z2 kembali ya. Seperti itu. Jadi terbukti Z double sekawan itu sama dengan Z ya. Itu seperti sifat yang sebelumnya. Perkalian dari Z1 Z2 modulo itu sama dengan perkalian masing-masing. Kita lanjutkan untuk soal yang nomor K. Ya, K tadi berbunyi Z1 dikalikan Z1 sekawan, itu nilainya akan sama dengan Z1 dikuadratkan. Jadi, kalian boleh caranya menghitung pakai rumus ini atau pakai rumus ini ketika disuruh menghitung nilai dari Z1 dikalikan Z1 sekawan ya. Maka kalau saya hitung Z1-nya adalah ini, dikalikan dengan sekawannya, maka di sini sama dengan rumusnya apa? 5 kali 5, 25 dikalikan dengan min 20i, yang ini ditambah dengan 20i, yang ini sama dengan min 16i kuadrat. Min 16i kuadrat nanti i kuadratnya sama dengan min 1. Jadi hasilnya berapa? Hasilnya adalah 25 ditambah dengan, ini habis, ditambah dengan min 16 kalikan min 1 atau plus 16. Hasilnya adalah 41 ya. 41 ini ternyata sama dengan Z1 modulo dikuadratkan. Hasilnya adalah Z1-nya 5 plus 4i, modulonya dikuadratkan diperoleh akar 5 kuadrat tambah 4 kuadrat dikuadratkan sama dengan akar 25 ditambah 16, jadi akar 41 dikuadratkan hasilnya juga 41 ya. Jadi terbukti. Maka demikian juga yang nomor L. Nah, Z2 dengan dikali Z2 sekawan, ya, maka hasilnya adalah min 3 dikalikan dengan plus 2i, maka hasil perkalian di sini kayak tadi ya, ini, dan ini diperoleh 13 ya. Maka dengan demikian kalau kalian menghitung Z2 modulonya dikuadratkan sama dengan sekian dikuadratkan, hasilnya adalah akar dari 3 kuadrat ditambah
min 2 kuadrat dikuadratkan. Hasilnya adalah akar dari 9 ditambah 4 itu sama dengan akar 13 dikuadratkan, hasilnya adalah 13. Jadi nilai 13 sama dengan 13 ya. Tadi 41 sama dengan 41. Jadi sekarang kita selesai untuk menyelesaikan soal lanjutan dari soal nomor 2 yang tadi ya. Ini harusnya soal nomor 2. Ya. Berikutnya soal nomor 3, jika Z sama dengan 5 ditambah 7 dibagi I, dikurangi akar 3 kali akar min 2, ditambah dengan I kuadrat ya. Pertanyaannya adalah tentukan X dan Y bila suatu bilangan kompleks Z dinyatakan sebagai ini ya. Jadi kalian disuruh menghitung nilai realnya dan disuruh menghitung nilai real di imajinernya ini ya. Maka di sini saya peroleh berapa? Saya peroleh ketemu 5 tetap 5, ketemu 7i karena i di bawah, maka dikalikan sekawannya ya. Sekawannya tetap aja dikalikan i gitu ya. Nah, berikutnya adalah atau sekawannya kalian ganti dengan dikalikan min I dibagi min I sama saja ya. Ini saya kalikan dengan I per I, terus kemudian di sini saya kurangi dengan berapa? Akar 3 dikalikan dengan min 2. Akar ini sama aja dengan akar 2i ya. Jadi kalau kalian nanti punya nilai akar min 1 kan sama dengan 1i ya. Akar min 2 itu sama dengan akar 2i. Jadi kalau nanti kalian punya akar min 4 berarti sama dengan berapa? 2i ya. Akar 4 kalikan akar min 1. Jadi akar 4 itu 2i ya. Maka di sini saya punya akar min 2 itu adalah akar 2i ditambah dengan i kuadrat itu min 1. Ya, sehingga saya peroleh 5 ditambah dengan 7i, i kalikan i adalah i kuadrat ya. Kemudian akar 3 kali akar 2i itu sama dengan akar 6i ya ditambah dengan min 1. Jadi min 1 yang akar 6 tadi dikalikan minus jadi min akar 6i ya. Maka di sini adalah diperoleh berapa? 5 dikurangi 1 hasilnya adalah 4. 7i per i kuadrat itu menjadi min 7i ya. Nah, ini adalah min akar 6i jadi ini ya. Maka kalau saya keluarkan i-nya saya peroleh 4 dikurangi 7 ditambah akar 6i ya. Seperti itu. Berarti ya, sehingga dari sini berapa? Dari sini x-nya adalah ini, kemudian ditambah dengan yi. Jadi y-nya adalah min 7 plus akar 6 ya. Itu contoh soal nomor 3. Contoh soal nomor 4, diketahui C1 misalnya adalah C plus AI, C2 adalah B plus 2CI, C3-nya adalah A ditambah 2 dikurangi DI. Pertanyaannya adalah tentukan A, B, C, D dan Z1, Z2, Z3. Ya, seperti ini. Maka ketika menjawab, kalian ada sebuah sifat bahwa dua bilangan kompleks yaitu P ditambah QI dikatakan sama dengan R ditambah SI jika dan hanya jika apa? P sama R-nya ini sama ya dan Q sama S-nya ini juga sama ya. Q sama dengan S. Nah, sehingga dapat dituliskan bagaimana? Kita lihat Z1 kan kita samakan dengan Z2, kita samakan dengan Z3, maka posisinya adalah C ditambah dengan AI sama dengan B ditambah 2CI sama dengan A ditambah 2 min DI ya, dari soal ini tadi semua. Ya. Nah, kemudian ini misalnya saya beri nama bintang ya. Maka dari bintang akan saya peroleh berapa? Misalnya sekarang saya ambil ya, berapa? Saya ambil realnya saja. C ini realnya, B ini realnya, A plus 2 ini realnya. Jadi saya punya C sama dengan B sama dengan A plus 2. Ya. Nah, sedangkan dari yang nomor 2, ya, dari yang nomor 2 saya peroleh berapa? Saya peroleh sekarang posisinya untuk yang imajiner. Jadi ini untuk yang reset ya.
Sekarang yang IMZ. Yang IMZ saya dapatkan apa? Saya dapatkan posisinya adalah A, ini A ya. Kemudian ini 2C ya. Nah, kemudian yang ini adalah min D ya. Ini adalah IMZ-nya. Paham ya? Jadi saya sudah punya persamaan 1 sama persamaan 2. Kemudian dari persamaan 1 ini saya peroleh, saya ambil ini aja, C sama dengan A plus 2. C sama dengan A plus 2. Ini sebagai persamaan 3. Ya. Kita lanjutkan soal nomor 2 tadi ya. Soal yang nomor berapa ini tadi? Nomor 4 ini harusnya ya, soal yang nomor 4. Maka di sini adalah saya sudah tuliskan bahwa tadi diperoleh dari penjelasan di awal, kita peroleh di persamaan 1 C sama dengan B sama dengan A plus 2. Persamaan yang kedua adalah A ini sama dengan 2C sama dengan min D ya. Nah, kemudian di soal persamaan 3 saya ambil ini apa? C sama dengan A plus 2 ya. Saya ambil C sama dengan A plus 2. Nah, dari kedua ya, dari persamaan kedua saya ambil misalnya A sama dengan 2C ya. Nah, ini terserah kalian ya pengambilannya. Ini kita mau bermain substitusi ya dari persamaan 1 2 ini. Nah, kemudian dari persamaan ketiga dan persamaan 4 yang saya ambil dari 1 dan 2 tadi, maka kemudian saya selesaikan 3 dan 4 ya. Kalau saya punya 4 itu adalah A sama dengan 2C ini ya. Maka sekarang kita kembali ke persamaan 3 adalah C sama dengan A plus 2. Maka sekarang C-nya ini saya ganti dengan substitusi A plus 2 ya. Diperoleh 2A ditambah 4 ya. Nah, kemudian kalau di sini saya punya A akhirnya sama dengan 2A min 2A plus 4, maka A-nya ini saya geser ke kiri sehingga saya peroleh A min 2 sama dengan 4 ya. A dikurangi min 2 sama dengan min A sama dengan 4, berarti A-nya sama dengan min 4 ya, seperti itu. Nah, saya lanjutkan. A sudah ketemu ya. Saya lanjutkan, saya ambil dari yang kedua ya. Kenapa? Karena di sini posisinya adalah A sama dengan min D. Jadi sekarang kalau A sama dengan min D, nah A-nya adalah min 4, maka D sama dengan min A. A-nya saya ganti min 4, maka D sama dengan 4 ya. Min kali min 4 sama dengan 4 ya. Nah, kemudian saya lihat lagi, A sama D sudah ketemu. Sekarang saya ambil lagi yang nomor 3. Kenapa? Di situ ada A ditambah 2 itu sama dengan C. Nah, sekarang saya mau mencari C. Karena A-nya di sini sudah diketahui min 4, maka saya masukkan min 4 tambah 2, hasilnya C sama dengan min 2. Ya. Nah, sehingga dari persamaan 1, di sini ada nilai B, maka B sama dengan berapa? Rumusnya sama dengan A plus 2. Ya. A-nya sama dengan min 4 ditambah 2, hasilnya B adalah min 2 juga ya. Maka dari sini saya sudah punya A, D, C, B ya. Kalau saya masukkan ke dalam persamaan Z1, Z2 dan Z3, saya peroleh tadi apa? C ditambah AI ya. Kemudian Z2-nya adalah B ditambah 2CI dan kemudian Z3-nya adalah A plus 2 dikurangi DI, maka nilai ABCD-nya saya masukkan ya. Min 2 sebagai pengganti C, substitusinya A adalah min 4, terus kemudian B-nya adalah min 2, terus kemudian C-nya adalah min 2, kemudian A-nya adalah min 4, ditambah 2 dikurangi, D-nya adalah 4 ya. Maka di sini saya peroleh berapa? Min 2 ditambah dikurangi 4 adalah min 4I, ya ini Z1. Nah, kemudian Z2-nya adalah apa? Min 2, 2 kali min 2 adalah min 4. Min 4I. Nah, min 4 tambah 2 adalah min 2, dikurangi 4I adalah ini. Jadi, nilai Z1 sama dengan Z2 sama dengan Z3, hasilnya adalah min 2, min 4I. Ya. Nah, demikian soal yang sudah saya berikan dari contoh latihan soal pada latihan bilangan kompleks. Ya. Nah, sedangkan yang nomor 5, ya. Tentukan akar-akar dari persamaan berikut. Kalian saya suruh menentukan akar, seandainya saya punya persamaan x kuadrat tambah 2x plus 5, x kuadrat min 3x plus 1. Ya. Nah, ini sama dengan 0. Ya. Persamaannya sama dengan 0. Nah, sekarang kalian lihat,
Saya mempunyai persamaan kuadrat, berarti kalau sama dengan 0 sebuah persamaan, maka di sini akan menghasilkan berapa? Menghasilkan 2 akar, yaitu X1 dan X2. Demikian juga yang ini menghasilkan 2 akar juga ya. Jadi sekarang kita bisa menggunakan rumus ABC. Masih ingat ya, rumus ABC adalah min B ya, terus plus minus akar B kuadrat dari dikurangi min 4AC dibagi 2A ya. Nah, ini adalah A-nya di sini 1, B-nya 2, C-nya 5 ya. Maka di sini min B jadi min 2 akar dari 2 kuadrat dikurangi 4 kali A, A-nya 1, C-nya 5 ya. Dibagi 2A, A-nya 1. Maka hasilnya berapa? Min 2 per 2 yang ini ditambah plus minus setengah yang ini ya, 1/2 atau satunya akar dari 4 dikurangi 20 ya. Maka di sini saya peroleh berapa? Min 2 per 2 itu adalah min 1 plus minus setengah, 4 dikurangi 20 min 16, min 16 itu sama dengan akar 16i. Akar 16 itu sama dengan 4, 4 dibagi 2 sama dengan 2 ya. Jadi hasilnya adalah berapa? Bilangan kompleks ya, yaitu min 1 plus minus 2i. Maka akarnya berapa? Yang diambil pertama adalah X1 itu min 1 plus 2i, sedangkan yang kedua min 1 min 2i ya. Itu 2 akar kompleksnya. Sekarang soal yang B, X kuadrat dikurangi 3X plus 1. Lanjutan dari nomor 5B yaitu X kuadrat min 3X plus 1 sama dengan 0 ya. Kita jawab sekarang. Di sini X1 2 kayak tadi ya, ini adalah persamaan kuadrat di mana A-nya 1, kemudian B-nya adalah min 3 dan C-nya adalah 1. Maka rumusnya seperti ini, rumus ABC kita masukkan B-nya adalah min 3 ya, ditambah dengan B-nya min 3 dikuadratkan dikurangi 4 dikalikan A dikalikan C ya, dibagi 2A. Nah, dari sini saya peroleh berapa? Min kali min 3, 3 plus minus dari B kuadrat itu 9, yaitu min 3 kuadrat itu 9 dikurangi 4 kali 1 adalah min 4 ya. Maka hasilnya dibagi dengan 2. Diperoleh 3 per 2 ditambah plus minus akar 9 dikurangi 4 adalah akar 5 ya. Maka dari sini kita peroleh X1 per 2-nya adalah apa? Setengah dari 3 plus minus akar 5 ya. Maka di sini kalian lihat tidak ada nilai imajinernya. Jadi kalau saya tambahkan imajiner, ini menjadi apa? Plus minus 0 kalikan I. Nah, kalian kan tadi sudah ada di catatan teori sebelumnya ya. Kalau saya punya real, ya realnya itu tidak sama dengan 0, hasilnya ini, maka RE-nya adalah apa? Tidak sama dengan 0. Kalau imajinernya di sini tidak ada, berarti imajinernya 0, maka ketika hasilnya dituliskan akan mendapatkan bilangan real ya. Jadi ini tidak ada. Maka saya punya berapa? X1-nya adalah setengah dari 3 ditambah akar 5, sedangkan X2-nya adalah setengah dari 3 dikurangi akar 5. Ini diperoleh akar-akar real ya, seperti itu. Itu ya. Nah, jadi saya sudah menyelesaikan contoh soal nomor 5A dan B. Jadi mahasiswaku sekalian, saya ucapkan terima kasih ya, kalian sudah menonton contoh dan latihan soal bilangan kompleks. Mudah-mudahan dari 5 soal A, B, C, D sampai C tadi, sampai L ya, itu kalian mengerti dan memahami. Apabila kalian tidak mengerti, silakan tonton video-video lainnya di Endang Setiati channel ya. Jangan lupa kalian subscribe, kalian like, kalian komen, tonton sampai habis ya. Jangan lupa kalian beri komen dan kalian ingin saya jelaskan apa, agar semangat untuk membuat video berikutnya. Terima kasih.